Shalom, selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Sekali lagi Bu Sapa. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Tirma Ulina Manik. Oke, sekian perkenalan dari Ibu. Materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang agama Konghucu. Dan topiknya yaitu bagaimana itu agama Konghucu, sejarah agama Konghucu, tempat ibadah agama Konghucu, ajaran agama Konghucu, intisari dari ajaran agama Konghucu dan filsafat dasar. Agama Konghucu adalah istilah yang muncul sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia. Agama Konghucu lazim dikabulkan makna dan hakikatnya dengan Konfusianisme sebagai filsafat. Konfusianisme muncul dalam bentuk agama di berbagai negara seperti di Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, dan Tiongkok. Dalam bahasa Tionghoa, agama Konghucu seringkali disebut sebagai Kangjiao ataupun Rujiao. Nah, ada beberapa intisari dari ajaran agama Konghucu ataupun filsafat dasar, yaitu yang pertama Tian. Tian adalah Maha Pencipta alam semesta. Manusia tidak dapat memahami hakikat sejati Tian, sehingga ia dilambangkan dengan ciri-ciri berikut, yaitu Yuan yang selalu hadir, Heng yang selalu berhasil, Li yang selalu membawa berkah, Zen yang selalu adil, tidak membeda-bedakan. Dan yang kedua yaitu Sing. Sing adalah manusia. Sing adalah jati diri manusia. Kodrat yaitu perwujudan firman Tian ataupun Tianming dalam diri manusia. Sing menghubungkan Tian dengan segala ciptaannya. Manusia sulit mengenali Singnya karena tertutup oleh emosi, nafsu. Maka manusia harus dibimbing dengan pedoman etika. Meskipun setiap manusia berbeda-beda, tetapi memiliki satu persamaan, yaitu Ren ataupun peri kemanusiaan. Dan yang ketiga yaitu Ren. Ren atau peri kemanusiaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Zong ataupun setia dan Shu ataupun solidaritas. Zong merupakan kependekan dari istilah Zong Yi Tian ataupun setia kepada Tuhan, yaitu berserah diri, lahir dan batin kepada Tuhan. Shu merupakan kependekan dari istilah Shu Yi Ren ataupun solider kepada sesama manusia atau cinta kasih sejati. Terdapat dua istilah yang menerangkan arti Shu lebih lanjut, yaitu Ji Shu Bu Yi Wu Shi Ren, yaitu apa yang diri sendiri tiada inginkan jangan dilakukan terhadap orang lain. Dan yang kedua, Ji Yi Li Er Li Ren Ji Yi DR Deren, yaitu kalau ingin tegak buatlah orang lain juga tegak, jika ingin maju buatlah orang lain juga maju. Nah, sekarang Ibu akan menyebutkan apa-apa aja kitab suci dari agama Konghucu. Kitab suci agama Konghucu dibagi menjadi dua bagian, dua kelompok, yaitu Wuzing ataupun kitab suci yang 5 yang terdiri atas, yaitu yang pertama kitab Sanjak Suci atau Shijing, dan yang kedua kitab dokumen sejarah atau Shujing, dan yang ketiga kitab Wahyu Perubahan atau Yijing, dan yang keempat kitab suci kesusilaan atau Lijing, dan yang kelima kitab Chunkyu ataupun Chunkyu Jing. Yang kedua itu Shishu, kitab yang 4 yang terdiri atas, yaitu kitab ajaran besar atau Dakshu, dan yang kedua kitab tengah sempurna atau Zhongyong, dan yang ketiga kitab sabda suci atau Lunyu, dan yang keempat kitab Mengzi ataupun Mengzi. Selain itu masih ada satu kitab lagi, yaitu Xiaojing ataupun kitab bakti. Nama tempat ibadah Konghucu pada umumnya adalah Miao ataupun Kelenteng, khususnya untuk, yaitu yang pertama Kong Miao. Ada satu ciri khas yang membedakan antara Miao atau kelenteng Konghucu dengan bangunan kelenteng Tridharma atau yang lainnya. Pada umumnya di dalam Kong Miao hanya terdapat Kim Sin Nabi Kongzi, sedangkan altar dewa-dewi terpisah dari
dari bangunan utama. Di dalam Kong Miao terdapat banyak tulisan ataupun Xianqi, papan penghormatan Nabi Kongfuji ataupun Konghucu, nama yang lebih umum Kongzi, dan juga para muridnya yang terkenal. Bangunan Kong Miao yang tertua di Indonesia terdapat di kota Surabaya, yang dikenal dengan Boendio. Sedangkan di Jakarta, kelenteng Kong Miao terdapat di Taman Mini Indonesia ataupun TMII, dan Konghucu Bio di kota Cirebon atau Bio adalah lafal Hokkien dari Miao. Namun ada pula Kong Miao yang tidak memiliki Kim Sin. Nabi Kongzi hanya memiliki altar Shinbeng yang dianggap sebagai leluhurnya. Pada dasarnya, Kong Miao jenis ini adalah semacam rumah leluhur, tempat umatnya memberi penghormatan kepada leluhurnya. Dan yang kedua yaitu Litang. Litang adalah nama tempat ibadah agama Konghucu yang banyak terdapat di Indonesia. Saat ini sudah ada lebih dari 250 litang yang tersebar di seluruh Indonesia yang berada di bawah naungan Makin ataupun Majelis Agama Konghucu Indonesia, dan organisasi pusatnya adalah Matakin ataupun Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Umat Konghucu biasanya melakukan ibadah di Litang setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek. Namun, ada pula yang melaksanakannya pada hari Minggu dan hari lain. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan setempat. Upacara-upacara hari keagamaan lain seperti peringatan hari lahir Nabi Konghucu ataupun 27 bulan 8 Lemlik, hari wafat Konghucu ataupun 18 bulan 2 Lemlik, hari Tangci ataupun Genta Rohani, dan tahun baru Imlek dan sebagainya. Biasanya juga dilakukan di Litang. Dan yang ketiga yaitu Kelenteng Miao. Kelenteng pada umumnya digunakan sebagai sarana tempat bersembayang ataupun ibadah oleh kebanyakan orang Tionghoa ataupun Buddha, Konghucu, dan Tao. Sehingga kadang-kadang kita sulit membedakan apakah mereka itu penganut agama Buddha Mahayana, Konghucu, ataupun Tao. Namun, kalau kita telaah lebih jauh, ada ciri yang membedakan dari ketiga bangunan tersebut, yaitu dari nama kelenteng tersebut dan juga para dewa-dewi yang berada di dalam bangunan kelenteng tersebut. Namun, secara umum, bangunan kelenteng biasanya bergaya arsitektur khas Tiongkok. Misalnya, terdapat ukiran naga atau liong pada bagian atas atap atau tiang pilarnya, ada lukisan kilin ataupun Hokkien Kilen. Binatang yang dianggap suci bentuknya seperti seekor rusa, kulitnya bersisik emas kehijauan, kulitnya bersisik berwarna hijau keemasan, bertanduk tunggal. Hewan suci ini pernah muncul pada saat menjelang kelahiran Konghucu ataupun Kongji dan terbunuh oleh Pangeran Lu Aigong dalam perburuannya yang melandai peristiwa sebelum kewafatan Konghucu. Di depan kelenteng terdapat hiolo, tempat menancapkan hiyo ataupun dupa dan memanjatkan doa kepada Tian ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Dan di dalam kelenteng tersebut terdapat rupang nabi, para Shenming yang disebut leluhur Kongco dan Makco yang disembayang dan dihormati oleh umat-umat. Terdapat tempat untuk membakar kertas sembayang-sembayang. Umumnya upacara kegiatan dilakukan secara individu. Biasanya juga sekaligus merupakan tempat perkumpulan ataupun yayasan sosial seperti kegiatan keagamaan Konghucu, misalnya kebaktian umum agama Konghucu, sekolah minggu agama Konghucu untuk anak-anak, kelompok pemain barongsai, perkumpulan wusu, dan lain-lain.
Adapun kebiasaan membakar kertas sembahyang ini secara umum dilakukan oleh penganut agama tradisional Tionghoa dan menjadi praktek budaya bagi orang Tionghoa. Baiklah anak-anak, sekian materi pelajaran yang bisa Ibu sampaikan untuk pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Lisna Purba. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom anak-anak, apa kabar? Ya, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini tentang materi agama Konghucu. Materi yang akan kita pelajari itu tentang agama Konghucu pada zaman Orde Baru. Saya akan jelaskan sedikit tentang agama Konghucu pada masa Orde Baru. Pemerintah Soeharto melarang segala bentuk aktivitas berbau kebudayaan dan tradisi Tionghoa di Indonesia. Ini menyebabkan banyak pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk agama dari salah satu agama, yaitu yang terdiri dari 6 agama di Indonesia. Untuk menghindari permasalahan politis, pemeluk kepercayaan tadi kemudian diharuskan untuk memeluk salah satu agama yang diakui mayoritas menjadi pemeluk agama Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Protestan, dan yang lainnya. Kita masuk dalam materi kedua, itu tentang agama Konghucu pada zaman Orde Reformasi. Agama Konghucu pada zaman Orde Reformasi ini menjelaskan sesuai dengan Orde Baru, pemeluk agama tradisional Tionghoa mulai mendapatkan kembali pengakuan atas identitas mereka sejak masa kepemimpinan Presiden KH Abdul Rahmat Wahid atau Gus Dur melalui Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 yang menyatakan bahwa agama-agama yang banyak pemeluknya di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita masuk dalam pelajaran selanjutnya, itu aspek peribadatan agama. Aspek peribadatan agama Konghucu mempunyai 3 bagian. Aspek peribadatan agama Konghucu diantaranya manusia dengan Tuhan, dewa-dewa, makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib. Sistem upacara ini terdiri dari beraneka ragam upacara bagaimana macam unsurnya, yaitu seperti berdoa, bersaji, bersujud, dan berkorban, bahkan dengan makan bersama. Di antara bagian dari aspek peribadatan agama Konghucu itu yang pertama, sembahyang kepada Tuhan. Sembahyang kepada Tuhan yaitu sebagaimana tersebut di atas bahwa Tuhan dalam agama Konghucu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Sempurna dan yang Maha Kuasa. Dalam hukumnya yang abadi dan pencipta khalik semesta dan segala isinya. Sebagaimana umat Konghucu hendak mengucap syukur kepadanya dengan melaksanakan ibadah atau sembahyang. Yang kedua, sembahyang kepada Nabi sebagaimana tersebut di atas bahwa agama Konghucu mempercayai adanya para Nabi seperti Nabi Fungsi, Nabi Senong, Nabi Hung Pangdi, Nabi Yoad, dan yang lainnya. Para nabi ini menerima wahyu dari Tuhan sebagai penuntun dan pembimbing umat manusia agar dapat hidup benar di dalam jalan suci, yakni jalan hidup manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, sembahyang kepada leluhur umat Konghucu. Mereka percaya adanya roh leluhur karena leluhur merupakan asal-usul dari mereka dalam agama Konghucu yang telah menjadikan orang tua mereka. Kepercayaan terhadap leluhur itu dimaksud untuk berkomunikasi roh leluhur dan menghormati mereka. Menurut ajaran agama Konghucu, pada hakikatnya manusia dikaruniai oleh Tuhan berupa anima atau nyawa yang menjadikannya memiliki hidup jasmaninya untuk memenuhi kebutuhan hidup jasadnya. Selanjutnya kita masuk dalam materi hal-hal yang perlu diketahui dalam agama Konghucu. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam agama Konghucu, yaitu mengangkat Konfusius sebagai salah satu nabi. 2. Menetapkan lintang atau gerbang kebajikan. 3.
menetapkan Siu Wing sebagai kitab suci resmi. 4. Menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari raya keagamaan resmi. 5. Hari-hari keagamaan lainnya yaitu Imlek, hari lahir Konghucu. Yang ke-6, rohaniwan. Yang ke-7, kalender Imlek terbukti dibuat oleh Nabi Konghucu. Nabi Konghucu mengambil sumbernya dari penanggalan dinasti Xia yang sudah ditata kembali oleh Nabi Konghucu. Materi yang terakhir itu kita mempelajari tentang hari-hari besar agama Konghucu. Hari-hari besar agama Konghucu diantaranya itu 1. Tanggal 24 bulan 12 Imlek, yaitu turunnya malaikat dapur naik ke langit. Kedua, tanggal 29 bulan 12 Imlek, sembahyang kepada arwah leluhur. Ketiga, Tahun Baru Imlek, yaitu tanggal 1 bulan 1 Imlek, penanggalan yang dipakai oleh agama Konghucu untuk mengatur persembahyangan. Keempat, sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sekitar tanggal 8 bulan 1 Imlek. Kelima, Cap Gomeh, yaitu tanggal 15 bulan 1 Imlek, upacara sembahyang kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih melalui kehidupan baru. Yang keenam, Cibing, tanggal 5 April bulan 3 Imlek, membersihkan makam dan menata makam yang sudah rusak. Ketujuh, Tiwanyang, tanggal 5 bulan 5 Imlek, sebagai hari yang dipandang mempunyai daya alam yang luar biasa. Yang kedelapan, hari sembahyang rebutan atau sembahyang arwah umum. Upacara yang ditunjukkan kepada arwah yang tidak disembayangi oleh keluarga pada tanggal 29 bulan 12 Imlek dan 5 April bulan 7 menurut penanggalan Imlek yang dianggap bulan yang tidak baik karena posisi yang saling berjauhan. Yang kesembilan, tanggal 15 bulan 8 Imlek, sembahyang terhadap Tuhan karena berkah yang diberikan kepada manusia. Yang ke-10 itu sembahyang ronde atau tanggal 22 Desember. Sembahyang ini merupakan puncak musim dingin untuk agama Konghucu. Disebut juga hari genta rohani. Pada hari itu Nabi Konghucu mulai melakukan perjalanan dan mengajarkan ajaran agama selama 14 tahun. Demikian buat materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Bapa yang baik buat berkat-Mu hari ini, berkat penyertaan-Mu yang sungguh baik melindungi setiap kami anak-anak-Mu. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkati kehidupan kami Tuhan, jagai kami Tuhan, berdoa Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, jiwa raga kami dalam tangan-Mu, biarlah Roh-Mu yang bekerja di atas kami. Inilah doa permohonan kami, terlebih dahulu kami memohon maaf, ampunkan segala dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa kami melalui Putra-Mu Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.